Salam logika. Sungguh gua nggak percaya kalau Pak Prabowo mengatakan hal seperti ini. Sampai-sampai gua searching datanya, ternyata benar. Dalam pidatonya, Pak Prabowo mengatakan bahwa orang yang mengatakan Indonesia itu gelap, matanya buram, kabur saja keluar sana, kabur ke Yaman. Pak, selasa zaman pemilu dulu, sering gua dengar kata-kata itu untuk mendiskreditkan salah satu calon presiden saingan Bapak. Lagian Pak, mohon maaf sekali, tidak ada tuh dalam sejarahnya orang Indonesia kabur ke Yaman. Yang ada kabur ke Yordania, Pak. Presiden tidak layak bicara seperti ini kepada rakyat. Prabowo tidak layak, dalam tanda petik, mengusir rakyatnya untuk kabur, entah ke Yaman atau ke belahan bumi lainnya. Prabowo tidak boleh anti kritik. Prabowo tidak boleh merasa terancam dengan kritikan yang sifatnya satir tentang Indonesia gelap. Prabowo harus legowo bahwa hari ini dia harus menginsafi dirinya presiden, maka seorang presiden harus membuka mata dan telinganya lebar-lebar. Jangan dipaksa hanya orang pintar yang untuk membaca situasi hari ini, tetapi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus membuka mata dan telinganya atas kritikan publik. Terus ya jangan berhenti mengkritik. Dan saya ingin menghimbau kepada yang memegang kewenangan di seluruh Indonesia, jangan pernah pandang kritik itu sebagai satu musuh yang harus ditiadakan. Justru kritik itu adalah momen untuk memberikan jawaban. Kenapa teman-teman pengen jawaban? Teman-teman, ini pengalaman saya di Jakarta. Kami sering berterima kasih sekali dengan hal-hal yang oleh buzzer-buzzer. Waktu itu eranya buzzer luar biasa. Apapun yang dikerjakan ada buzzernya di situ. Apa saja. Tapi kita sering berterima kasih. Justru dengan munculnya itu membuat kita punya ruang untuk melakukan penjelasan yang didengar publik. Itu kesempatan bagi negara, bagi pemerintah. Oh ya, kesempatan emas itu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena antara yang bersuara dan yang mendengarkan jauh lebih banyak yang mendengarkan. Banyak yang tidak tahu ketika, ini seperti contoh nih, Jakarta ini sumur resapan sempit ramai. Ketika diramaikan sumur resapan, yang meramaikan dengan penjelasan kita, apa yang terjadi? Awam yang tidak pernah mengikuti, tidak pernah tahu soal itu, justru mereka menjadi mendengar karena itu diangkat sebagai kritik. Jadi begitu diangkat sebagai kritik, itu ruang untuk kita menjawab. Dan itu yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Abul mengkritik pemerintah, lalu pemerintah menjawab, lalu Abul mengkritik lagi, pemerintah menjawab lagi. Apa yang terjadi? Audiens di sini semuanya mendengarkan dan semuanya tercerdaskan. Itulah demokrasi. Demokrasi wajar, tapi apakah itu mengarah pilihannya A, B, C, 3? Terjadi perdebatan. Nah, kualitas perdebatan pasti akan berbeda-beda. Ada yang berdebat dengan menggunakan data, ada yang berdebat menggunakan keyakinan, ada yang berdebat yang menggunakan selera. Tapi yang penting nih, polarisasi itu muncul setelah selesai proses yang mempolarisasi itu harus bisa kembali lagi. Jadi kalau saya bayangkan kayak balon tuh. Balon itu dipegang, kalau dipegang tengahnya dia akan terpolarisasi menjadi dua. Tapi begitu selesai pemilunya, lepas dia akan utuh jadi satu lagi. Nah, bagaimana cara menjaga supaya kembali? Satu, yang menang merangkul semua. Merangkul semua. Merangkul itu bukan kemudian membawa ke dalam pemerintahan, bukan. Merangkul itu artinya semua terlayani dengan baik. Jangan ada begini, ini era Orde Baru terjadi. Ada desa-desa yang tidak ada listriknya. Kenapa? Karena di desa itu selalu PDI yang menang. Di desa itu P3 yang menang. Itu desa yang menang P3 dan PDI zaman Orde Baru, nggak ada listrik. Itu yang saya maksud dengan dia menghukum, bukannya merangkul. Nggak boleh itu. Yang kedua, yang dikalahkan menghormati keputusan. Walaupun tidak selalu prosesnya itu kita rasakan sebagai free and fair. Tapi saya kemarin bilang, saya akan gugat waktu
Pilpres. Saya akan gugat sampai MK. Tapi begitu MK memutuskan, maka saya akan katakan saya akan taat pada putusan MK. Kenapa? Ya inilah negara hukum. Inilah negara, inilah berdemokrasi, inilah bernegara. Apakah kita puas? Kita tidak puas. Tapi bukan berarti tidak menghormati putusan. Dan penting dicatat penyimpangan-penyimpangan. Jadi gitu ya, Haira, antara polarisasi dengan perpecahan itu bukan hal yang dekat, itu agak jauh. Nah, tugas negara, pemenang, menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi jangan jadi konflik. Gitu. Lalu, Abul, soal kritik dibungkam, ini harus diusahakan terus, Abul. Mana Pak Abul tadi? Abul harus diusahakan terus. Jadi, kenapa diusahakan terus? Ya, jangan berhenti mengkritik. Dan saya ingin menghimbau kepada yang memegang kewenangan di seluruh Indonesia, jangan pernah pandang kritik itu sebagai satu musuh yang harus ditiadakan. Justru kritik itu adalah momen untuk memberikan jawaban. Kenapa teman-teman pengen jawaban? Teman-teman, ini pengalaman saya di Jakarta. Kami sering berterima kasih sekali dengan hal-hal yang oleh buzzer-buzzer. Waktu itu eranya buzzer luar biasa. Apapun yang dikerjakan ada buzzernya di situ. Apa saja. Tapi kita sering berterima kasih. Justru dengan munculnya itu membuat kita punya ruang untuk melakukan penjelasan yang didengar publik. Itu kesempatan bagi negara, bagi pemerintah. Oh ya, kesempatan emas itu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena antara yang bersuara dan yang mendengarkan jauh lebih banyak yang mendengarkan. Banyak yang tidak tahu ketika, ini seperti contoh nih, Jakarta ini sumur resapan sempit ramai. Ketika diramaikan sumur resapan, yang meramaikan dengan penjelasan kita, apa yang terjadi? Awam yang tidak pernah mengikuti, tidak pernah tahu soal itu, justru mereka menjadi mendengar karena itu diangkat sebagai kritik. Jadi begitu diangkat sebagai kritik itu ruang untuk kita menjawab. Dan itu yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Abul mengkritik pemerintah, lalu pemerintah menjawab, lalu Abul mengkritik lagi, pemerintah menjawab lagi. Apa yang terjadi? Audiens di sini semuanya mendengarkan dan semuanya tercerdaskan. Itulah demokrasi. Jadi apa yang disebut sebagai kritik itu adalah amunisi sebetulnya bagi negara. Karena negara punya loudspeaker lebih besar. Nah, cuman ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Kebijakannya dibuat menggunakan data. Oke, menggunakan data. Kemudian kedua, kebijakannya menomorsatukan kepentingan umum. Yang ketiga, kebijakan yang menggunakan akal sehat. Yang keempat, kebijakannya merujuk kepada aturan main yang jelas. Jadi, kesimpulan saya, pemerintah yang anti kritik adalah pemerintah yang sedang membuat kebijakan tidak masuk akal. Karena itu dia anti kritik. Bikin proyek yang tidak ada visibility study-nya. Ah, itu anti kritik tuh. Tapi kalau ada visibility tadinya, dia akan hadapin kritik itu. Tapi kalau tidak ada data, tidak ada akal sehat, dia akan anti kritik. Jadi teman-teman, dorong untuk selalu ada kritik, sambil dorong kebijakan itu disusun dengan akal sehat. Itu kira-kira. Makasih. Oke, makasih Mas Anies. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan ya, mantan Capres 2024 yang lalu, ini semakin luar biasa bagaimana gebrakan-gebrakan hebatnya ya, membangun negeri di luar pemerintahan teman-teman. Keberanian Anies inilah yang membuat kita yakin ya bahwa Indonesia kalau dipimpin oleh Anies ini luar biasa ya. Bukan pemimpin yang marah-marah, bukan pemimpin yang mengorek-ngorek masa lalu teman-teman, tapi pemimpin yang optimis untuk masa depan. Kenapa? Karena kalau kita lihat Pak Prabowo ya selalu ya menanggapi kritikan masyarakat dengan seolah-olah itu anti kritik teman-teman. Seperti ada pengamat-pengamat yang katanya taunya mengkritik orang-orang pintar, taunya mengkritik ya kan
ya memang tugas mereka itu, tugasnya pengamat, tugasnya lawan politik ya seperti itu, mengkritik. Itu adalah sebuah bahan evaluasi, ya kan? Itu sebuah bahan evaluasi lah. Dulu waktu Jokowi periode pertama ya menjadi presiden, ya, Prabowo Subianto itu adalah yang sangat keras sekali mengkritik Jokowi pada saat itu, mengkritik PDI Perjuangan, teman-teman. Masa ketika beliau berkuasa saat ini, masa nggak mau dikritik? Bahkan kalau saya melihat ya, justru oposisi yang saat ini malah tidak sekuat Prabowo 2014 yang lalu ya, ketika mengkritik Pak Jokowi, teman. Pada saat itu keras sekali, ada Fadlizon, ada Fahri Hamzah, bayangkan, teman. Itu kalau mengkritik Pak Jokowi dulu nggak kaleng-kaleng ya, nggak tanggung-tanggung, keras sekali, teman. Apalagi Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo pernah mengutip dari buku mana ya, sehingga ia mengatakan 2030 Indonesia bubar. Nah, ini kan sebuah hal yang sangat waktu itu sangat-sangat luar biasa ya, dan viral sekali, teman. Dan itu makanya saya katakan bahwa sekarang pemimpin itu enggan untuk dikritik ya, padahal itu adalah sebuah vitamin, sebuah hal yang sangat seharusnya dilakukan oleh lawan politik di negeri demokrasi seperti ini. Bukan kayak ada Caimin misalnya ya, nggak mau kalah ya bersama dengan Anies, malah gabung di pemerintahan, ya kan. Coba seperti PDI ya, PDI ya kalah, ya udah kalah, nggak gabung lagi di pemerintah sebagai oposisi penyeimbang yang memberikan kritikan, yang memberikan evaluasi dan sebagainya. Itu yang terjadi, ya kan. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini luar biasa, teman. Bagaimana menurut kalian?